Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Karut. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang adik-adik kita akan berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Karut yang pimpin berdoa, adik-adik ikutin di rumah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang cerah. Tuhan masih berkati kami, sekeluarga penuh dengan berkat dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian kami hari ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mulai memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama teman-teman dari kelompok bermain dan taman kanak Kristen Yahya. Yuk, bangkit berdiri, kita nyanyi semangat ya. Terima kasih buat adik-adik, buat teman-teman di kelompok bermain dan taman kanak Kristen Yahya. Yuk adik-adik, kita akan kembali bernyanyi. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita dengar ada Tuhan Yesus yang selalu memanggil nama kita. Yuk kita bernyanyi lagi.
girang, kita sangat senang, kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus panggil nama kita. Adik-adik, sekarang waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan pikiran kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Yesus Kupanggil. Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Putri. Silakan Kak Putri. Hai, selamat hari Minggu teman-teman. Perkenalkan teman-teman, saya Noel. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari Kak Putri kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati hati dan telinga kami anak-anak Tuhan sehingga mampu mendengar firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena anak-anak Tuhan siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayatnya 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Noel bantu kakak untuk baca ya buat kita semua ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Aku bingung ya Kak, maksudnya Yesus itu meminta kita untuk mengajar kita jadi guru ya? Kan aku masih kecil, mana mungkin aku bisa jadi guru? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan pesan Kristus dalam Alkitab yang sudah kita baca, mari kita duduk manis, Noel juga ya. Duduk, kita persiapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan omongin hari ini? Yuk. Adik-adik, masih ingat cerita 2-3 minggu yang lalu tentang ketakutan para murid karena ditinggal oleh Yesus Kristus? Kenapa para murid ketakutan, adik-adik? Karena selama ini para murid itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Pergi jalan bareng, makan bersama-sama, pergi melayani bersama-sama ke daerah-daerah, jalan kaki bersama-sama. Jadi para murid sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, para murid ketakutan, mereka sedih, hingga akhirnya mereka mengurung diri, mereka nggak mau ketemu orang luar, mereka tidak meneruskan ajaran-ajaran Kristus, mereka hanya diam saja ketakutan. Apakah itu yang Yesus mau dari para murid yang selama ini sudah mendengar cerita tentang kebaikan Yesus? Tidak, Yesus tidak mau para murid ketakutan dan diam saja di dalam ruangan. Oleh karena itu hari ini kita mendengar bahwa para murid diminta oleh Yesus Kristus lagi untuk berani, untuk keluar, untuk menceritakan semua kebaikan-kebaikan dan ajaran Yesus meskipun Yesus tidak bersama mereka. Nah adik-adik, kata Yesus di ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Selama ini kita sudah mendengar perintah-perintah Yesus, kisah-kisah kebaikan Yesus, kisah-kisah yang Yesus ajarkan kepada kita melalui Alkitab. Sekarang saatnya kita diminta oleh Yesus untuk menceritakan kembali kepada teman-teman di luar sana bahwa Yesus mengajarkan kebaikan, Yesus mengajarkan pengampunan, Yesus mengajarkan mau menolong orang lain. Nah, jadi nggak harus menjadi guru Noel, menjadi teladan untuk orang lain itu berarti sudah membuat mereka memahami ajaran Yesus Kristus. Begitu, jadi kita harus menjadi teladan untuk teman-teman, untuk kakak di rumah, untuk orang tua, kita membantu mereka. Dengan demikian, mereka akan melihat, wah, Noel ternyata dengar-dengaran, Noel ternyata menuruti perintah dari Tuhan Yesus. Karena hari ini kita diingatkan agar mau menceritakan kebaikan Kristus, meneruskan berbuat baik kepada orang banyak dengan sertaan Tuhan Yesus. Jadi Noel gak usah takut, adik-adik gak usah takut lagi, karena sekarang kita sudah paham bahwa Allah selalu menyertai kita kapanpun. Oh begitu ya Kak, berarti untuk mengikuti perintah Yesus Kristus dalam Matius 28, hari ini kita diajarkan untuk menjadi teladan ya, memberitakan, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara di rumah. Kak, tapi kalau aku kadang ketakutan, aku harus apa? Aku kan kadang gak berani kalau harus menolong orang lain. Bagaimana ya Kak? Noel dan adik-adik, kalau kita merasa takut, merasa gak berani untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, gak apa-apa, mulai dari hal yang kecil-kecil aja. Misalnya membantu mama membereskan mainan, membantu mama untuk menyiapkan piring untuk makan malam, atau kita bisa mulai dengan tidak memberantakan mainan. Dengan demikian kita sudah melakukan firman Tuhan untuk saling menolong. Dan satu lagi,
kalau kita ketakutan, ingatlah kita harus Berdoa. doa. Betul, kita harus berdoa, kita minta pertolongan dari Tuhan. Begitu Noel. Jadi kalau takut melakukan hal yang besar, yang pertama dilakukan adalah melakukan hal-hal yang kecil-kecil di rumah. Lalu kemudian kalau masih ketakutan, kita minta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan yang menolong kita dan memberanikan kita. Begitu, nggak apa-apa nggak bisa lakukan hal yang besar, tapi lakukanlah hal kecil untuk menjadi teladan kepada orang lain. Nah, untuk adik-adik kelas TK dan kelas kecil, ayat hafalan kita terambil dari, yang mau baca? Mau bantu baca? Oke, aku baca ya. Ayat hafalan kita, teman-teman, terambil dari Matius 28 ayat 19a sampai 20b. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya kan? Allah akan menyertai kita sampai kapanpun. Bahkan kalau kita ketakutan, berdoalah. Nanti Allah yang akan membantu. Jadi, Noel, adik-adik jangan takut lagi untuk berbuat baik, untuk memberikan teladan kepada teman-teman. Ya, oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, rame, bagus cerita dari Kak Putri tadi kan? Kita sebagai anak-anak diajak diingatkan Tuhan, kita juga bisa memberitakan kabar baik, kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, dibantu oleh Tuhan Yesus. Bisa dari perbuatan adik-adik, bisa dari perkataan adik-adik. Semua hal yang adik-adik lakukan adalah yang baik, itu sudah memberitakan kabar baik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik pasti bisa. Semangat ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu Kabarkan Injilnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi Aku Ingin Kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya supaya teman-teman kita, keluarga kita, orang di lingkungan kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan semua kebaikannya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Adik-adik bisa masukkan ketika ayah atau ibu bisa lewat gereja, bisa dititipkan di kantor gereja amplop ini ya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan, juga doa penutup. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kau yang berkati persembahan ini, Kau yang sucikan persembahan ini, bisa dipergunakan untuk memperlebar juga kerajaan-Mu, untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami di masa kecil kami tetap bisa memberitakan kabar baik Tuhan Yesus, karena Tuhan yang sudah memberi kemampuan, keberanian untuk kami semua. Kami berdoa juga untuk ayah, untuk ibu, untuk keluarga kami. Tuhan yang terus beri kesehatan baik, Tuhan yang berikan berkat untuk keluarga kami, Tuhan yang berikan kami juga semangat. Walaupun sekolahnya masih online di rumah, kami tetap bersemangat
menjadi murid yang baik juga. Terima kasih untuk kebaktian hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang berdengarkan kami lagi minggu depan di kebaktian online yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Adik-adik tetap semangat, adik tetap menjaga kesehatan, dan ingat, tetap mengabarkan kabar baik Tuhan Yesus. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
The bears in the woods